Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya Ariza Channel. Video kali ini adalah video pembelajaran matematika fase E, elemen bilangan, barisan dan deret. Topik kali ini akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk serta plus materi pengayaan yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi bunga tunggal dan bunga majemuk, menjelaskan unsur-unsur yang ada pada bunga tunggal dan bunga majemuk, serta menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Baik, kita lihat pertama kali yaitu pengertian bunga. Bunga atau suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Modal adalah jumlah dari yang dibungakan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Modal akhir adalah hasil dari modal yang dibungakan, sedangkan suku bunga dinyatakan dalam persentase tiap satuan waktu. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Lalu bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contohnya, saat menabung di bank kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Jika modal awal sebesar M0 mendapat bunga tunggal sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya Mn menjadi Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dikali N. Sebagai contoh, diketahui modal pinjaman 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dikali N. M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 2 per 100 dikali 5. N-nya 5 di situ, kemudian modal awalnya adalah 1 juta, lalu bunganya adalah 2% atau 2 per 100 dan lamanya adalah selama 5 bulan. Maka M5 hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Selanjutnya, jika modal awal sebesar M0 dan diketahui jumlah bunga tunggalnya B, maka besar persentase bunga tunggalnya B adalah B di sini adalah B besar dan B kecil. Maka B kecilnya adalah sama dengan B besar dibagi M0 dikali 100%. Sebagai contoh, diketahui bunga tunggal sebesar Rp50.000 untuk modal pinjaman Rp1.000.000, maka persentasenya adalah B sama dengan Rp50.000 dibagi Rp1.000.000 dikali 100%, sama dengan 5%. Selanjutnya kita bahas bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periode. Contohnya, saat menjual sebuah kendaraan, harga kendaraan yang dijual berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Jika modal awal sebesar M0 mendapat bunga majemuk sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya menjadi Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Sebagai contoh, diketahui modal pinjaman Rp1 juta dengan bunga majemuk sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 2 per 100 pangkat 5. M5 sama dengan 1.104.80,80 rupiah.
Bisa dibandingkan ya antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa yang membedakannya, hasilnya bagaimana ya. Selanjutnya, jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun, maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dibagi M berpangkat M dikali N. Sebagai contoh, diketahui modal awal sebesar 1 juta rupiah mendapatkan bunga sebesar 6% yang dihitung sebanyak 12 kali, maka besar modal pada akhir tahun kedua adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dibagi M berpangkat M dikali N. M2 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 6 per 100, 6% ya, 6 per 100 dibagi 12 berpangkat 12 dikali 2, maka M2 hasilnya adalah 1.129,78 rupiah. Selanjutnya kita lihat contoh soal 1 ya. Demi memenuhi impiannya, Ariza berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Ariza telah menabung uang sebesar 1 juta rupiah miliknya dalam ME Bank dengan bunga sebesar 16% setiap tahun. Sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan. Berapa total tabungan Ariza setelah 5 tahun apabila ME Bank memberi bunga tunggal dan ME Bank memberi bunga majemuk? Baik, kita lihat pembahasannya. Untuk bunga tunggal M0 1 juta rupiah, B-nya atau persennya adalah 16% dan lamanya N sama dengan 5 tahun. Maka untuk bunga tunggal kita menggunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dikali N. M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 16 per 100 kali 5. Maka M5 sama dengan 1.800.000 rupiah. Ya, jadi saldo Ariza setelah 5 tahun adalah 1.800.000 rupiah. Lalu kita lihat bunga majemuk. M0 nya 1 juta, B nya 16% per tahun, itu sama dengan 4% per periode. N nya sama 5 tahun dibagi 3 bulan, sama dengan 20 periode. Maka MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 4 per 100 berpangkat 20. Maka M5 sama dengan 2.191.123,143. Jadi saldo Ariza setelah 5 tahun adalah 2.191.123,143 rupiah. Untuk selanjutnya coba dilanjutkan atau dikerjakan latihan 1, ada 3 soal ya mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Silahkan dicari jawabannya. Untuk hal yang masih belum jelas silahkan ditanyakan, tuliskan di kolom komentar ya. Baik, kita masuk ke pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan adalah perubahan pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Contohnya pertumbuhan penduduk, perkembangbiakan bakteri, dan kenaikan gaji. Pertumbuhan terbagi 2, ada pertumbuhan aritmetika dan pertumbuhan geometri. Kita lihat dahulu pertumbuhan aritmetika. Rumus yang digunakan adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I kali N, atau MN sama dengan M0 ditambah B kali N ya. Dimana MN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. I adalah persentase pertumbuhan, B adalah nilai beda pertumbuhan, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan geometri, rumus yang digunakan adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N, atau MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Dimana MN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula,
I adalah persentase pertumbuhan, R sama dengan rasio pertumbuhan dengan R lebih dari 1, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Kalau kita lihat di sini ya, pertumbuhan dan peluruhan ini hampir sama dengan pembahasan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk ya, hanya lebih kepada objek-objek tertentu. Dalam hal ini misalnya tentang pertumbuhan penduduk ya, perkembangbiakan bakteri, akan juga gaji dan sebagainya ya, jadi hampir sama. Baik, kita lihat contoh 1. Arsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2018 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika Arsa mendapatkan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar Rp250.000, maka berapakah gaji yang diterima Arsa pada awal tahun 2022? Nah, dari contoh soal 1 kita analisis bahwa M0-nya adalah 3 juta, B-nya adalah 250.000 dan N-nya adalah sama dengan 4. Maka MN sama dengan M0 ditambah B dikali N. M4 sama dengan 3 juta ditambah 250.000 dikali 4. M4 sama dengan 3 juta ditambah 1 juta. M4 menjadi 4 juta. Jadi gaji yang diterima Arsa adalah 4 juta rupiah ya. Baik, kita lihat contoh 2. Suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 6 menit. Jika mula-mula jumlah bakteri tersebut adalah 100 bakteri, maka berapakah jumlah bakteri setelah 1 jam? Mari kita lihat pembahasannya. M0 sama dengan 100, R ada rasio itu sama dengan 2, N itu sama dengan 1 jam dibagi 6 menit, maka 1 jam itu adalah 60 menit dibagi 6 menit menjadi 10 menit. Maka MN sama dengan M0 kali R pangkat N. M10 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10. M10 sama 100 kali 1024. Maka M10-nya adalah 10.000 124.200 ya. Jadi jumlah bakteri setelah 1 jam adalah 102.400 bakteri. Nah, di contoh 2 ini yang perlu diperhatikan adalah satuan waktunya. 1 jam harus kita jadikan menit ya, jam dijadikan satuan menit. Karena yang diketahui membelah menjadi 2 itu pada setiap 6 menit ya. Baik, kita masuk ke peluruhan ya. Peluruhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Contohnya nilai jual mobil, jumlah populasi hewan, dan jumlah produksi bahan bakar. Sama halnya dengan pertumbuhan, ada peluruhan terbagi menjadi peluruhan aritmatika dan peluruhan geometri. Adapun rumusnya yang digunakan pada peluruhan aritmatika adalah MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang I kali N, atau MN sama dengan M0 dikurang B kali N. Ya, bisa dilihat apa perbedaannya ya antara rumus pertumbuhan aritmatika dan peluruhan aritmatika ya. Di mana MN sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, I adalah persentase pertumbuhan, B sama dengan nilai beda pertumbuhan, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Kemudian peluruhan geometri. Rumus yang digunakan adalah MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang I pangkat N, atau MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Di mana MN adalah jumlah nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, I adalah persentase pertumbuhan, R adalah rasio pertumbuhan, dan R kurang dari 1 syaratnya ya. Lalu N jangka waktu pertumbuhan. Pada pertumbuhan geometri dan peluruhan geometri itu perbedaannya adalah pada rasio atau R. Kalau pada pertumbuhan R-nya lebih dari 1, pada peluruhan R-nya kurang dari 1 ya. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, kita lihat contoh 3. Sebuah pabrik laptop mulai memproduksi pertama pada tahun 2011 sebanyak 50.000 unit laptop.
Namun tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 750 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2020? Kita lihat M0-nya sama dengan 50.000, B-nya sama dengan 750, di mana antara 2020 dengan 2011 atau 2011 ke 2020 N-nya sama dengan 9 ya. Lalu kita gunakan rumus MN sama dengan M0 dikurang B dikali N. Maka M9 sama dengan 50.000 ditambah 750 dikali 9. M9 sama dengan 50.000 ditambah 750 kali 9, 6.750 ya. Jadi M9 sama dengan maksudnya dikurang ya, maka menjadi 43.250 ya, dikurang. Jadi jumlah produksi laptop pada tahun 2020 adalah 43.250 unit. Baik, selanjutnya kita lihat contoh 4. Sebuah mobil dibeli dengan harga 150 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 10% dari nilai tahun sebelumnya, berapakah harga mobil itu setelah dipakai 3 tahun? Kita lihat pembahasannya. M0 sama dengan 150 juta, I-nya sama dengan 10% atau sama dengan 0,1, lalu N-nya sama dengan 3. Kita gunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang I pangkat N. Maka M3 sama dengan 150 juta dikali 1 dikurang 0,1 pangkat 3. M3 sama dengan 150 juta dikali 0,9 pangkat 3. 1 dikurang 0,1 adalah 0,9. M3 sama dengan 150 juta dikali 0,9 pangkat 3 itu adalah 0,729. Maka M3 sama dengan 109.350.000. Jadi harga mobil ya setelah dipakai 3 tahun adalah 109.350.000 rupiah. Baiklah, kita akhiri pembahasan ini dengan latihan kedua. Ada 5 soal di sana untuk dikerjakan dan dicari jawabannya. Kembali lagi saya ingatkan, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bahas ya. Mungkin ini saja video pembelajaran kali ini mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk serta pertumbuhan dan peluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri dengan ucapan salam dan bahagia dan sukses untuk kita semua.